Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kira-kira suara saya jelas apa enggak nih? Kalian juga pakai mic. Iya, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Naam, Ustaz. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص والقول والعمل وبعد. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ahbabi fillah, para pemirsa, ini yang banyak cewek ya yang ikut Zoom ini. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bermuajahah, bertatap muka, sebagian lewat Zoom, sebagian offline, karena kajian ini juga diikuti oleh santri kita di Baitul Ilmi secara offline. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan ini. Lebih-lebih pertemuan kita malam ini adalah di malam Ramadan, malam yang penuh berkah. Alhamdulillah kita sudah sampai di malam yang ke-20 insyaallah. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari awal sampai malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa mengisi malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan ibadah, baik itu majelis ilmu, majelis zikir, ya, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini sampai finish, ya, dengan apa istilahnya, dengan ghanimah, ya, dengan apa ghanimah ini? Kalau ghanimah itu kan selamatan perang, ya. Maksudnya adalah dengan kita panen pahala, sehingga ketika kita sampai di ujung bulan Ramadan sampai finish, kita termasuk di antara mereka yang diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan api neraka. Amin ya rabbal. Salam ma'assalam alaikum
selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini nantinya benar-benar mendapatkan syafaat mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ahbabillah, sesuai dengan tema yang diberikan bahwa kajian kali ini adalah tentang hikmah Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, qad awallakum syahrun 'azimun, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariḍah wa qiyama laylihi tatawwu'an. Wa huwa syahrus sabri. As-sabru thawabuhul jannah. Wa syahrul muwasat. Man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan lidhunubihi. Wa 'idqa raqabatihi minan nar. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'." Qulna ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-sha'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ti Allahu hadha ath-thawaba man fattara sha'iman ala nafqati labanin aw tamratin aw syarbatin min ma'. Wa man ashba'a sha'iman saqahu Allahu min hawdihi syarbatan la yatma'u hatta yadkhul al-jannah. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu hifdhun minan nar. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ya. Hadis ini oleh sebagian ulama hadis memang dianggap dhaif. Oleh sebagian ulama hadis ini dianggap dhaif. Karena dari sisi perawi itu ada yang bermasalah. Ya. Makanya kemudian ini dianggap dhaif. Hanya saja maknanya itu semuanya sahih. Maknanya sahih karena juga didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Ya. Maknanya sahih dan didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Jadi secara makna tidak ada masalah. Ya. Dan menurut ulama hadis, hadis dhaif itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan. Jika memang hadisnya ini tidak terlalu dhaif, tidak syadidud dha'f, tidak sangat dhaif, atau tidak maudhu', maka masih boleh diriwayatkan dalam masalah apa? Fadhailul a'mal, untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan juga tentang targhib dalam apa? Targhib memberikan motivasi untuk melaksanakan ibadah taat kepada Allah, dan tarhib dan untuk menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti dari azab Allah. Ya. Jadi
dalam hal ini maka hadis dhaif itu boleh diamalkan. Ya. Tapi kalau dalam masalah apa? Masalah hukum halal haram, apabila dalam masalah akidah, hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan. Namun hadis yang akan kita bahas ini, meskipun oleh sebagian ulama hadis dianggap dhaif, tetapi secara makna itu sahih. Karena juga tadi apa? Didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak ada masalah. Jadi boleh diriwayatkan. Ya. Pertama, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad awallakum syahrun azim. Telah ada di hadapan kalian bulan yang agung, syahrun mubarak. Syahrun mubarak. Syahrun ya penuh ini kan khutbahnya Rasulullah di akhir bulan Sya'ban, ya, menjelang bulan Ramadan. Ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa sebentar lagi ini akan datang bulan yang sangat agung, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah ditakdir oleh Allah, sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, ya, di mana tidak semua orang itu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tidak semua orang. Berarti orang yang bisa ketemu dengan bulan Ramadan ini adalah siapa? Orang-orang pilihan tentunya. Orang-orang pilihan. Mestinya begitu. Cuma sayangnya orang yang bulan Ramadan itu tidak semuanya bisa bisa menikmati keberkahan bulan Ramadan. Nyatanya apa? Banyak di antara saudara-saudara kita ketemu bulan Ramadan ini dianggap apa? Biasa-biasa saja. Mestinya dia ini harus menyikapi sesuai dengan perintah yang diperintahkan Allah. Mestinya dia ini harus istilahnya, menangkap peluang ini dengan sebaik-baiknya, malah diabaikan. Ya, malah diabaikan. Dan dia tidak mendapatkan kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan. Ya, makanya kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu ketika beliau ini khutbah, ya, ketika beliau ini khutbah, ini ketika naik mimbar itu Rasulullah ini membaca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya. Kenapa kok Rasulullah itu kok naik mimbar kok baca amin? Ternyata ketika Rasulullah sudah turun itu kan sahabat ada yang penasaran, kenapa ya Rasulullah jenengan itu ketika naik mimbar tadi itu kok membaca amin? Oh iya, tadi itu Jibril ya datang kepadaku, ya, menyampaikan, ya, kata Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Itu diantaranya. Ini ada 3 perkara tadi yang disebutkan dalam bu'dan, ya, termasuk bu'dan liman adraka walidayhi walam yabarra lahu.
Jadi kita fokus pada bulan Ramadan. Jadi di antaranya malaikat Jibril itu mengatakan ke Rasulullah, bu'dan. Apa bu'dan itu? Jauh dari rahmat Allah, celaka. Liman adraka Ramadan, bagi orang yang ketemu Ramadan tapi tidak diampuni dosa. Walam yughfar lahu, tidak diampuni dosa. Makanya kata Jibril, "Qul amin." Katakan amin. Berarti ini kan didoakan jelek. Orang ketemu Ramadan tapi tidak mau puasa. Berarti itu didoakan jelek oleh Kanjeng Nabi. Makanya kita bersyukur ya, kita ketemu bulan Ramadan ini, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Dan alhamdulillah kita bisa mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan ini dengan amalan-amalan baik yang fardu maupun yang sunnah. Termasuk malam ini kita masih bisa mengisi malam Ramadan dengan kajian keilmuan, termasuk yang fardu apa yang sunnah? Yang fardu ya. Jadi bulan Ramadan disebut Rasulullah sebagai apa? Syahrul azimun, syahrul mubarak. Bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Penuh berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul, tambah kebaikan. Ya, bulan Ramadan ini alhamdulillah ini khususnya santri-santri Baitul Ilmi banyak mendapatkan berkah ya. Sering bukber, sering buka bersama. Ya, alhamdulillah. Dan banyak ya, banyak masjid-masjid, bahkan kalau di Jakarta itu banyak bukan hanya masjid yang mengadakan bukber. Waktu saya di Jakarta, waktu saya tinggal di Jakarta beberapa tahun 2000, ya waktu saya akhir-akhir ya, saya sudah 2000 berapa? 2003-an, 2003, 2004. Waktu terakhir kita ya, sebelumnya itu ya apa namanya? Tidak usah hitung sebelumnya. Nah, itu kan ada beberapa showroom misalnya, showroom ya, perusahaan showroom di antaranya itu mengadakan buka jadi dia mencegah orang-orang yang lewat itu untuk diajak ya, mestinya harus beli, jadinya gerak. Apalagi santri Baitul Ilmi ini, para penjual Uber, para pemburu Uber, ya para pemburu Uber, mesin-mesin, ya dari makan berat, nah, itu kan barokah, itu barokah sampai yang lain, ya. Syahrul fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000. Apa namanya? Ini benar apa enggak? Benar. Ini meskipun dikatakan dhaif tapi informasinya benar. Informasinya benar.
didukung oleh dalil yang lain yang ya. Baik Quran menyebut gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Iya hatta matla'il fajr. Al-Quran menceritakan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, ini karena itu mari kita buru ini juga Lailatul Qadar ini. Kita buru. Ya. Gimana cara memburunya? Ini sebenarnya para ulama itu ada perbedaan pendapat kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i sendiri, ya, Lailatul Qadar itu munhasiratun fil ashril akhir min Ramadan. Munhasiratun, terbatas pada 10 terakhir bulan Ramadan. Yang mulai kapan? Ya mulai saya besok. Mulai besok. Mulai besok Pak. Mulai besok malam. 10 terakhir. Ya. Artinya antara situ juga. Kalau malamnya cuma satu malam. Ya. Cuma di antara itu, di antara 10 terakhir Ramadan. Ya. Makanya fakullu lailatin minhu muhtamilatun lah. Maka setiap malam di hari 10 itu, di 10 terakhir itu kemungkinannya ada Lailatul Qadar. Ini kata Imam Syafi'i. Lakinna layalil witr arjaha wa arja layalil witr Lailatul Ahad li Abi Thalib. Tapi malam-malam ganjil itu yang paling kuat. Malam-malam ganjil. Berarti besok malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu yang paling kuat malam ganjil, ya. Nah. Tapi ini Lailatul Hadi awil Thalithul Ishrin ini yang lebih, ya, lebih kuat lagi. Malam berapa? 21 dan malam 23 itu yang paling kuat kemungkinannya. Nah, mari kita buru. Ya, ini menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut sebagian muridnya itu tidak terbatas di 10 terakhir. Ya, bisa jadi di awal 2, 3, pokoknya di malam bulan Ramadan. Dan guru kita Imam Al-Muhaddzir Syekh Abdullah Al-Albani itu condong kepada pendapat yang kedua. Pendapat saya lupa siapa itu. Lupa siapa salah satu murid Imam Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ikut pendapat yang kedua ini, maka apa? Mendorong kita untuk selalu memburu bulan Ramadan malam Ramadan setiap malam. Jadi setiap malam kita selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan itu? Ya Allah. Yang jelas itu kemungkinan itu sesuai diberikan para ulama beda. Kenapa beda-beda? Ya karena mereka punya pengalaman diri sendiri. Kalau kita ikut Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, ada menyebut tanggal 17, ada menyebut tanggal 21 Ramadan. Ya. Alhamdulillah itulah ya. Jadi karena itu kita masih ada waktu untuk memburu malam. Mudah-mudahan kita diberikan malam yang penuh berkah, malam yang lebih baik pada 10 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan puasanya ini faridah, wajib.
Ini sesuai dengan firman Allah. Ya, kutiba alaikumus syiyam, kutiba ala alladziina qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang puasa dalam bulan Ramadan adalah puasa wajib. Ya, ini banyak yang saya jelaskan. Ini waktunya hanya 40 menit ya. Saya agak singkat-singkat. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan qiyam malamnya, mendirikan malamnya, menghidupkan malam-malamnya itu sebagai tatawwu', sebagai kesun, ya, menghidupkan malam-malamnya dengan suatu kesunnah. Maka kita di malam Ramadan kita disunahkan qiyam Ramadan atau tarawih, ya. Juga disunahkan terus disunahkan i'tikaf. Makanya tadi itu untuk membunuh Ramadan itu kan sangat disunahkan sekali. I'tikafnya itu kapan? Di 10 terakhir Ramadan. Sangat dianjurkan kita i'tikaf di masjid. Wa huwa syahrus sabr, dan bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrus sabr, bulan kesabaran. Ya, bulan kesabaran. Karena dalam Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar. Ya, hikmahnya Ramadan buat apa? Dilatih kita untuk sabar. Dilatih untuk sabar. Bagaimana kita tidak sabar? Kita mulai pagi, habis subuh, kita sudah dilarang untuk makan, minum, dan lain sebagainya, ya, yang dapat membatalkan puasa sampai maghrib. Ya, meskipun di depannya itu ada nasi kebuli lah, ya, ada ayam goreng, ada spaghetti, ada pizza, makanan enak di depannya harus ditahan. Harus ditahan. Ya. Wah, ini saya gitu. Ya. Harus melatih sabar untuk tidak makan meskipun di depannya itu ada makanan. Di samping itu juga kita melatih juga sabar bukan hanya dari makan minum, sabar menahan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu al-ammarah bisu, ya, menahan dari nafsu yang mengajak kepada kejelekan, ya. Karena Kanjeng Nabi itu mengatakan kalau ada orang puasa kemudian dicaci maki oleh orang lain, Nabi mengatakan apa yang harus dilakukan? Katakan ini sholat. Ya, sesungguhnya aku sedang puasa. Artinya ketika ada orang mencaci maki dirinya, maka harus ditahan amarahnya. Karena dia sedang berpuasa, berarti harus menahan emosi. Tapi ya abot panjenengan, memang berat. Ya. Hanya tidak semua orang berpuasa itu endingnya itu sukses. Ya. Tapi kalau dia ini berpuasa sungguh bisa menahan dirinya, ya, dan hawa nafsunya ini yang mengajak kepada kejelekan, maka insya Allah apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran, ya, la'allakum tattaqun, derajat sebagai para yang bertakwa itu akan dia dapat, ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal. Wasabru tawabul jannah. Sabar itu pahalanya adalah surga. Sabar itu pahalanya. Pokok gelem sabar sembarang ke situ, ya. Sabar itu ada berapa? Ada 3. Sabar dalam
menjalankan perintah Allah. Kita puasa ini menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjalankan Allah. Sabar dalam menerima musibah banjir yang melanggaran kita, ya. Aidul ilmi langgaran banjir, alhamdulillah. Bala supaya apa? Kita banyak paham. Ya, man yuridillahu bi khairan yusib. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah pada dirinya, maka Allah akan memberikan musibah kepada. Ya, alhamdulillah santri Baitul Ilmi sudah tahan musibah. Amin. Ya. Kemudian apa? Wasyahrul muasar. Apa syahrul muasar itu? Bulan santunan. Bulan santunan. Makanya tadi di bulan puasa ini memang kita banyak orang yang memberikan santunan. Ya. Bulan santunan di antaranya apa? Kasih apa? Kasih bukber itu, ya. Dan itu dijanjikan pahalanya luar biasa. Jadi penjelasan itu mengatakan manfaat fihi shaiman, ini puasa, termasuk santunan itu apa? Memberikan apa? Makanan berbuka itu. Manfaat fihi shaiman kana lahu maghfiratun lil, ya, kana lahu maghfiratun lil. Barang siapa yang memberi buka, memberi makanan berbuka di bulan Ramadan, ya, shaiman terhadap orang yang berpuasa, satu orang yang berpuasa, kasih apa? Kasih buka, kasih makanan berbuka. Ya. Karena lahu maghfiratun lidzunubi, maka itu akan menjadi maghfirah, menjadi ampunan terhadap dosa-dosa. Ya. Terhadap dosa-dosa. Wa'id pun wa'id raqabatihi minan nar. Dan memerdekakannya dari api neraka. Membebaskannya dari api neraka. Kemerdekaan dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dia mendapatkan pahala yang menyerupai pahala orang yang berpuasa. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala. Ini keutamaan orang yang memberikan berbuka puasa, makan berbuka puasa. Nah, ini ada hadis yang sahih yang menjelaskan itu. Ya, hadis sahih yang menjelaskan itu sama dengan itu. Riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dalam Musnad. Ya, Imam dalam kedua kitab sunannya, Imam Ahmad dalam Musnadnya. Man faddala dha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Tapi apa? Tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu. Ya. Makanya, yang berlomba-lomba ada. Ya. Alhamdulillah teman kita ada yang sudah ngasih makan, ngasih buka. Ini perlu ditiru. Kalau besok baru besok. Ya. Karena itu pahalanya luar biasa, ya, pahalanya luar biasa. Ya, mumpung ini bulan Ramadan, ya, kesempatan ini kalau bisa, gimana sekarang kalau misalnya dia tidak punya uang? Ini Nabi menjelaskan gimana?
Qulna ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yafadhilu as-shahih. Ada yang bertanya sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak semua kita ada yang apa? Tidak semua kita ini mendapatkan atau mampu memberi buka kepada orang yang berpuasa. Tidak semua orang bisa melakukan itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dawuh apa? Yu'tillahu al-thawab man fattara shahiman ala madqati labanin. Kata Nabi apa? Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa ala madqati labanin, ya, meskipun hanya apa? Seteguk air susu, seteguk air susu. Au tamron, atau hanya satu biji korma. Satu biji korma itu pahalanya kok. Ya, sampai besok ayam bubuk kurma di situ-situ. Beli kurma nanti temennya dikasih satu-satu. Itu dapat juga. Au syabbatama, atau hanya seteguk air. Ya, seteguk air. Cuma satu aqua kecil. Aqua apa itu? Aqua gelas misalnya. Itu juga termasuk faktor-faktor, termasuk memberi apa? Buka orang yang sedang berpuasa. Yes. Wa man ashba'a sha'iman saqahu Allah min haudhi. Wa man ashba'a sha'iman, barang siapa yang mengenyangkan, barang siapa yang membuat kenyang orang yang sedang berpuasa, saqahu Allah min haudhi, maka Allah akan memberinya apa? Memberikan minum dari haudhi. Apa haudhi? Dari telaga. Ya. Kalau dia ini kasih orang yang berpuasa itu makanan yang mengenyangkan, membuat dia kenyang, ya, sampai saking kebanyakan makan sampai akhirnya perutnya sakit, ya, akhirnya ya, sih, ya, karena kekenyangan, ya, makan boleh, makan kenyang, tapi ojo kenyang-kenyang, ya, jangan kenyang. Terus itu juga ada, ya. Tapi ini kalau ada orang yang nyumbang ngasih makan kepada orang yang berbuka puasa sampai kenyang, maka dibalas apa? Nabi nanti akan memberikan minuman, ya, dari telaganya Rasulullah. Apa nama telaganya Rasulullah? Syarbatan la yadma'u hatta yadkhul. Ya, minuman yang layak, yang tidak akan merasakan haus sama sekali hatta yadkhul jannah, sampai masuk surga. Ini semua juga informasi benar. Ya. Ini semuanya informasinya benar. Begitu lagi nah. Wa huwa syahrul awwaluhu rahmah. Dan bulan Ramadan ini awwaluhu rahmah. Awal itu maksudnya apa? 10 hari pertama itu rahmat. Wa awsatuhu, dan pertengahannya maghfirah. Karena itu mana? 10 hari pertengahan itu maghfirah. Apa maghfirah itu? Ampunan. Wa akhiruhu idqun minan nar. Dan akhirnya, endingnya atau 10 terakhir itu idqun minan nar. Apa? Pembebasan dari api neraka. Ya, ini juga dikuatkan oleh hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu
anhu, eh, riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab Fadhail Ramadan, ya. Awal syahr Ramadan rahmah wa awsatun maghfirah wa akhirul ilm. Jadi ini hadisnya sahih. Tapi sebagian itu saking apanya ya. Kalau Wahabi itu dhaif itu seakan-akan orang yang melewatkan dhaif itu sudah ahli bid'ah dan neraka tempatnya. Begitu mereka yang sangat dengan berbeda. Padahal para ulama ketika berbicara tentang hadis dhaif itu mereka apa menjelaskan ada perincian-perincian dalam itu, ya. Ini yang dijelaskan oleh dalam satu hadis ini tentang beberapa keutamaan dan hikmah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini masih ada waktu berapa menit lagi, Mbak Nurjana? Mbak Nurjana berapa menit lagi ini? Halo Pak Moderator, Mbak Moderator. Eh, boleh Halo. 10 menit lagi, Ustadz. 10 menit lagi Lagi. boleh, Ustadz. Oke, sekarang Iya, iya, iya. bulan Ramadan ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya. Di antaranya kita bulan Ramadan ini kan bulan madras, masuk madras, ya madrasah Ramadan, di mana bulan Ramadan ini banyak mendidik kita. Di samping tadi itu kita melatih kita untuk sabar, dilatih juga apa disiplin, ya, dilatih untuk disiplin, disiplin untuk makan, berbuka puasa tepat waktu. Ya benar. Ya ada. Kalau kita ini ketika mau mesti kebanyakan orang itu sudah siap-siap untuk makan, berbuka puasa itu tepat waktu. Bahkan sebagian malah terburu-buru itu. Ya. Pokoknya dengar azan langsung sikat. Ya, lihat apakah azannya itu azan sudah masuk beneran apa enggak. Ya. Nah, ini kalau misalnya berbuka puasa hanya berpatokan kepada azan, sementara azannya belum atau tidak tepat waktunya. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Tapi itulah bahwa kita itu ketika berbuka puasa itu kan kita makan itu sesuai dengan waktunya. Disiplin makan, disiplin makan berbuka puasa. Kemudian disiplin apa lagi? Sahur. Sahur itu rata-rata kebanyakan orang sahur kapan itu? Mulai jam 3 sampai jam menjelang imsak. Itu bangun. Kita diajari untuk bangun malam. Ya, diajari untuk bangun malam. Makanya ini pelajaran berharga buat kita ini. Ya, diajari bangun malam. Kalau tidak bulan puasa, kira-kira orang itu mau tidak bangun malam untuk sahur itu? Kebanyakan kalau bukan bulan puasa, kita jarang menemukan orang bangun sebelum subuh. Ya, jarang kita menemukan bangun sebelum subuh. Rata-rata mereka itu masih morok, masih melungker, ya. Apalagi pas dingin-dingin, tidak ngasah-ngasah ya, tidak ngasah-ngasah. Tapi kalau pas bulan Ramadan, nah, kebanyakan orang itu bangun, ya, kebanyakan enggak. Ini semua santri bangun semua toh. Ketika menjelang waktu sahur kan bangun semua toh. Ya, ada yang tidak bangun kira-kira? Ya, ada.
Sahur jam 12 sahurnya. Ya, jadi kan kita ini sudah diajarin, dilatih oleh Kanjeng Nabi. Kita ini diajari untuk sahur. Makanya Nabi mengatakan bahwa rasa haru apa bersahurlah. Nah, sahur itu ya di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Itu sebelum subuh antara jam 3, jam 2, ya, jam 3 jam 2 antara jam 2 sampai jam 4 belum subuh itu waktu sahur. Jam 3 itu waktu sahur. Cuma sahur di waktu itu sunnahnya di waktu itu ya. Nah, hanya nah ini pelajaran berharga buat kita untuk bisa bangun malam. Ya mari kebiasaan ini ya harus kita apa ini? Harus kita jadikan pelajaran, kita praktekkan. Makanya kalau kita setelah bangun untuk sahur sih, ya tidak usah tidur, ya tidak usah tidur lagi. Tapi gimana? Kita isi dengan apa? Ya sholat tahajud, tadarus, zikir, dan lain sebagainya. Kalau perlu kita sebelum akhir Ramadan ini nang masjid i'tikaf ya kalau perlu ya kita memburu malam Lailatul. Nah kebiasaan ini ya kebiasaan ini yang kita lakukan di dalam Ramadan ini, nah ini sesuatu yang sangat berharga apabila kita lanjutkan di luar Ramadan. Yang luar biasa apabila kebiasaan ini bisa kita lanjutkan dan diharapkan seperti ini ya. Istiqomah ya, dalam ketaatan kepada Allah. Karena kata Nabi itu eh, yang amalan yang dicintai Rasulullah adalah amalan yang dimudawamahkan, yang dilanggengkan, yang diistiqomah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan, gitu ya. Kita melatih sabar, melatih kita ini peduli dengan sesama. Kita melatih kedisiplinan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang apa yang bisa kita petik ya, dari kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang berkah, malam yang lebih baik daripada sebelumnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Mungkin itu sebagai eh, penjelasan dari tema yang kita bahas di dalam kesempatan ini. Ya, jika memang ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Baik, Saya kembalikan kepada. Nah, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas ilmu dan juga waktunya Ustadz. Dipersilakan kepada teman-teman jamaah kalam aswaja yang ingin bertanya, bisa dengan menuliskannya di kolom chat atau bisa dengan mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada guru kita. Tafadhol teman-teman. Ada pertanyaan?
Masya Allah, mungkin cukup jelas apa yang disampaikan oleh guru kita. Mungkin tidak ada yang mau bertanya. Jika tidak ada yang mau bertanya, maka kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Uh, Afwan, Kak Nafisa, bagaimana? Apakah ada foto bersama atau gimana, Kak Nafisa? Saya pakai HP. Kak Jana nggak bisa ya? Nggak bisa, Kak Jana juga Nggak pakai laptopnya. laptop. Iya, Iya, tadi saya nggak sempat ini nyalain laptop juga. Ya, nggak kayaknya. baik. Eh, untuk itu, karena tidak ada sesi foto bersama, maka kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada guru kita, Ustadz Mastur, atas ilmu dan juga waktunya yang telah diberikan kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kita malam hari ini bisa menambah ilmu kita dan bisa menjadi pegangan buat kita, menjadi bekal kita baik di dunia maupun di akhirat, dan bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan ini, bisa kita ajarkan juga kepada orang banyak. Dan barakallahu fikum Ustadz. Silakan Ustadz ditutup kajiannya dengan doa Ustadz. Oke. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan kita nantinya bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan nantinya kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu bersama baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.